tahunan baru dikaruniai anak. Sudah 90 tahunan atau 85 tahunan usia Nabi Ibrahim. Sekian lama beliau berumah tangga dengan Siti Sarah. Karena lamanya belum dikaruniai anak. Begitu dikaruniai anak, maka anak itu diberi nama Ismail. Ismail itu artinya telah didengarkan. Seolah-olah Nabi Ibrahim menyeru, doaku telah didengarkan. Sekian lama Nabi Ibrahim menanti sampai usia beliau 80 tahun kurang lebih baru dikaruniai anak. Jadi murni. Ada juga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lebih tua lagi. Beliau belum dikaruniai anak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dikisahkan apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami akan memberikanmu kabar gembira bahwasannya kamu akan memiliki seorang anak yang akan kami beri nama Yahya. Dan nama itu adalah nama yang pertama, belum ada sebelumnya. Nabi Zakaria menjawab, ya Rabbi, apa lanjutannya? Ada yang apa lah? Oh, lain. Ya, lam naj'al lahu min qablu samia. Yang kami akan berikan nama apa yang sebelumnya belum ada nama itu. Nah, lanjutan ayat ini. Qala rabbi inni bukan. Apa Pak? Ya, artinya. Ya, lanjutannya kita bukan hafiz. Nah, tapi insyaallah sedikit tahu maknanya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, katanya apa? Bagaimana aku akan memiliki anak sedangkan istriku akir itu ternyata menurut ahli bukan mandul, tapi lebih parah dari mandul, tidak punya rahim. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku punya anak sedangkan saya punya istri yang tidak memiliki rahim, tertutuplah rahimnya. Kemudian saya sudah memiliki usia lanjut, sudah tua, sekitar 99 tahunan. Jadi sudah tua. Kemudian Allah menjawab, zalika hayyin, yang salah satu potongannya itu adalah perkara yang mudah bagi Allah. Nah, jadi dari sini perkara jodoh perkara anak itu murni ketetapan Allah. Tidak ada yang bisa sombong saya ini punya anak. Tidak bisa, tidak juga kita mengeluh saya belum punya anak. Murni itu ketetapan Allah Subhanahu. Nabi saja begitu pinginnya punya anak, malah sudah 90 tahunan baru diberikan anak. Nah, kemudian yang punya anak itu adalah amanah baginya. Yang tidak punya amanah, yang tidak punya anak, itu juga bagian daripada bagaimana dia menerima ketetapan Allah. Yang punya anak bertambah amanatnya. Nah, jadi bertambah amanatnya, bertambah tugasnya. Apa tugas kita memiliki anak? Tentu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ku ampusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini tugas kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, bertambah yang kita jaga. Apa yang kita jaga? Yang kita jaga pertama ini adalah naro, dari api neraka. Jadi tugas kita
amanah dari agama, dari Allah, dari Rasulullah dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kewajiban seorang bapak itu wajib menjaga istrinya, anak-anaknya dari api neraka. Gimana caranya? Berarti wajib suami itu mengajak, memerintahkan dan mengajarkan istri perkara agama, baik itu sholat, wudu, mandi wajib, cara bersuci, paham tentang haid, kemudian banyak hal-hal yang lainnya. Maka Rasulullah bersabda, kalau suami tidak menyuruh istrinya untuk sholat dan tidak mengajarkan perkara agama, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Nah, mungkin tidak semua kita mampu mengajarkan kepada istri kita, tapi sekarang banyak fasilitas, ada pengajian, ada seperti ini. Nah, ini termasuk fasilitas. Ada lewat ceramah di HP, ada lewat buku, tapi harus jelas guru kita, harus jelas, tidak boleh sembarang. Kalau sembarang kita ngambil, karena banyak sekali paham-paham yang beredar. Nah, jadi kita harus pandai-pandai memilih yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah, yang ilmunya tidak terputus, nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saya untuk diri kami punya guru besar, waliullah, namanya Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Beliau urutan ke-24 sampai nyambung kepada Rasulullah SAW. Itu artinya ilmunya itu aman kita pelajari karena terus nyambung. Nah, itu kewajiban yang pertama, menjaga keluarga, menjaga diri keluarga dari api neraka. Jadi wajib ajarkan agama, wajib saling mengajak perkara ibadah, wajib suami itu kontrol sholat istri, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah alhamdulillah bisa diperbanyak. Yang pertama, yang wajib jangan ditinggalkan. Kemudian yang kedua, setelah pendidikannya, perkara ibadahnya, apa juga makanan. Nah, makanan ini sangat menentukan keluarga kita. Kalau kita kasih dia haram, berarti seolah-olah kita mau meneroboskan, menjatuhkannya ke jurang neraka. Nah, jadi di antara cara kita menjaga keluarga kita dari neraka, benar-benar kita pilih makanan yang halal. Alhamdulillah, insya Allah semua kita dalam profesi yang halal kita mencari rezeki. Nah, jadi nauzubillah dari yang haram-haram. Karena kalau daging yang tumbuh dari makanan yang haram, itu salah satu faktor yang menyebabkan susah diberikan nasihat. Itu salah satu faktor yang membuat orang susah menjadi orang soleh, karena makanan yang haram. Nah, jadi di antara cara yang kedua agar keluarga kita baik, berkah anak kita baik, soleh, benar-benar kita pilihkan makanan dan minuman bersumber dari yang halal-halal. Kemudian kewajiban kita sebagai suami adalah ketika kita memiliki anak, supaya anak kita itu soleh, memiliki istri supaya istri kita itu solehah. Bahkan di dalam Islam, sebelum kita memiliki anak, itu sudah diajarkan cara untuk proses memiliki anak yang soleh. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dikutip oleh ulama besar Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, sabda Nabi, apabila salah satu kalian hendak mendatangi istrinya, dalam arti ingin bergaul, berhubungan suami istri, kemudian ia membaca Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, malam Jumat ini ya. Nah, apa katanya? Apabila dikaruniai anak dari hubungan itu,
maka lam yadurruhu syaitan, anak itu tidak bisa diganggu oleh setan abadan, selamanya. Nah, ini jangan lupa. Ini sabda Nabi. Jika ingin berhubungan suami istri, kemudian membaca bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ketika dari hubungan itu ternyata Allah takdirkan memiliki anak, maka anak itu tidak akan bisa diganggu oleh setan selamanya. Tuh, luar biasanya. Nah, ini cara yang pertama. Jadi jangan sampai lupa namanya berdoa. Ada kami diceritakan oleh guru kami yang hafiz Quran 30 juz. Beliau bercerita ketika akad nikah, katanya ketika akad nikah siangnya, nanti malamnya beliau berencana habis Isya akan membaca surah Yasin, surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk. Katanya akan membaca 4 surah ini malam pertama. Karena beliau hafal Quran, yang namanya orang hafal Quran cepat saja, mungkin tidak sampai 30 menit. Karena hafal, beliau sudah biasa bolak-balik bangun tidur di soal lancar, saking sudah fasihnya 30 juz. Apa katanya, setelah sholat Isya berjamaah sama istrinya, beliau kemudian tidak memegang Quran. Beliau mulai dari Yasin, karena itu sudah rencananya supaya malam itu penuh berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau baca Yasin. Lupa, cuma Yasin yang diingat. Yasin, cuma Yasin yang lainnya habis kabur kan hafalannya, karena suasananya berbeda ya. Jadi jangan lupa itu tadi, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Mungkin lupa itu karena kondisinya apa itu ya, sangat dahsyat, lupa mungkin ya. Paling kurang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim lupa ya, paling kurang bismillah, masa bismillah sampai lupa ya. Nah, itu Rasulullah mengajarkan kita tahapan untuk berusaha memiliki anak yang soleh. Ketika kita ikhtiar itu jangan lupa berdoa. Kemudian yang kedua, ketika ikhtiar dan selesai ikhtiar, sudah inzal, bahasa fikihnya sudah keluar sperma, maka dalam hati berdoa, alhamdulillahillazi ja'alal bashar minal ma'. Kemudian dalam hati mohon kepada Allah supaya dijadikan anak itu menjadi anak seperti siapa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, sebut yang soleh-soleh. Nah, ketika sudah selesai inzal, setelah keluar itu, nah sampai sedetail itu kita diajarkan. Nah, kemudian setelah terjadi itu disunahkan kita wudhu sebelum tidur, apalagi mau makan. Kalau kita mau makan selesai berhubungan makruh. Nah, jadi dianjurkan cuci dulu, wudhu dulu, baru tidak makruh makan dan tidur. Nah, itu dalam Islam kita dididik sebersih-bersihnya. Kemudian barulah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, di dalam hadis Arba'in juga riwayat Sahih Imam Bukhari, Rasulullah menjelaskan manusia itu disempurnakan penciptaannya di dalam perut ibu, di dalam rahim. Jadi 40 hari dalam bentuk air mani. Kemudian setelah itu 40 hari menjadi segumpal darah. Kemudian setelah itu 40 hari menjadi daging. Ya, jadi 40, 3 kali 4, 12. Berarti pas 4 bulan. 40 hari dalam bentuk mani, segumpal mani, 40 hari dalam bentuk darah, berubah menjadi darah, 40 hari kemudian menjadi daging. Kemudian Rasulullah bersabda, disitulah diutus malaikat, kemudian ditiupkan ruhnya. Nah, jadi 4 bulan itu ditiupkan ruh.
Kemudian dia akan dicatatkan langsung setelah ditiupkan ruh itu dengan 4 catatan. Yang pertama rizkinya. Yang kedua ajalihi, ajalnya. Yang ketiga amalihi, amalnya, baik dan buruknya. Dan yang keempat sa'idun au syakiyun, bahagia dan susahnya. Nah, jadi ketika sudah 4 bulan itu, disitulah dicatatkan baginya takdirnya itu, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan bahagia susahnya. Oleh sebab itulah banyak yang mengadakan acara seperti ini. Begitu masuk kandungan 4 bulan, berdoa kepada Allah, karena di situ ditiupkan ruh dan di situ dicatatkan takdir baginya. Oleh sebab itu bagus bagi banyak orang yang ketika masuk kandungan 4 bulan memohon kepada Allah. Jadi mudah-mudahan nanti yang ditiupkan, yang dicatatkan baik-baik semua. Jadi kita mohon kepada Allah dengan berkah surah Yasin, dengan berkah bacaan-bacaan yang lainnya, semoga Allah berikan nanti janinnya, bayinya, kemudian ibunya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan segala yang baik-baik kita niatkan, khususnya lagi bapak dan ibunya yang meniatkan semuanya. Nah, kemudian ketika dalam kandungan begitu detailnya kita diajarkan kita membaca, banyak-banyak membaca Al-Quran. Untuk mendidik anak menjadi soleh itu dimulai dari tadi, sebelum anak itu dikandung, ketika diproses sudah mulai ikhtiar. Ketika sudah dikandung di dalam perut, nah di situ semakin luar biasa perjuangan ibu bapak supaya anak ini soleh. Apa diantaranya? Disunahkan kita, dianjurkan kita banyak-banyak membaca Quran, membaca sholawat, zikir yang baik-baik. Nah, terkhususnya lagi ada surah-surah yang terkhusus dianjurkan diperbanyak. Di antaranya surah Maryam, supaya kalau dia perempuan tidak hanya cantik seperti Siti Maryam, tapi juga batinnya indah cantik seperti Siti Maryam, soleha. Dianjurkan juga membaca surah Yusuf. Tidak hanya yang diinginkan ketampanannya saja, tapi begitu indahnya akhlak Nabi Yusuf. Jadi supaya indah, budi zahir batinnya indah. Dianjurkan juga membaca kalau sudah 4 bulan. Nah, kayak ini sudah 4 bulan ditiupkan ruh, dianjurkan membaca surah Fatihah dan surat Al-Insyirah setiap malam. 3 kali baca Fatihah, 3 kali baca surah sambil ibunya itu memegang perut. Selesai sholat Isya baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sambil usap-usap perut. Sama surat Al-Insyirah 3 kali. Dianjurkan juga memperbanyak surah At-Taubah. Di antara hikmahnya surat Taubah ini yang baca bisa istri, bisa suami, baca dekat istri, karena didengar oleh bayi itu. Kalau yang didengar musik, misalnya dangdut saja didengarkan, nanti lahir-lahir joget bayinya. Tapi kalau dari sejak dalam kandungan didengarkan salawat Al-Quran, insya Allah nanti mudah-mudahan cepat hafal Al-Quran. Nah, dianjurkan membaca surat At-Taubah juga. Di antara hikmahnya surat At-Taubah ini insya Allah semoga terhindar dari anak itu perbuatan yang keji mungkar. Dianjurkan juga memperbanyak surat Al-Imran supaya dia cerdas. Terkenal bagaimana Imran dengan putranya luar biasa. Nah, jadi itu diantara yang dianjurkan. Secara umum semuanya luar biasa. Kemudian begitu detik-detik sebentar lagi melahirkan, nah banyak-banyak ibu atau yang mengandung itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, sehingga Nabi Yunus 40 hari
membaca ini la ilaha illa anta dikeluarkan dari perut ikan. Di antara hikmahnya bacaan ini insya Allah nanti mudah melahirkan. Pas kemudian istri mengalami kontraksi sakit mau melahirkan, pokoknya mau melahirkan sudah kesakitan, disitulah suami mengambil air, pakai gelas kah, pakai botol kah air, dibacakan oleh suami. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biiznillahil malikil ma'bud. Tiup air itu, kasih minum istri, insya Allah dengan izin Allah bayinya akan cepat lahir. Jadi itu amalannya supaya bayi itu cepat lahir. Jadi nanti kalau sudah sakit istri mau melahirkan, bacakan itu insya Allah. Ada juga sholawat taisir namanya. Itu sholawat artinya saja sudah sholawat memudahkan. Di antara amalan istri di akhir-akhir bulan-bulan akhir mau melahirkan, banyak-banyak baca sholawat taisir. Kalau tidak ada coba tengok di Google sholawat taisir. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa dan seterusnya. Tapi itu tadi surat Al-Fatihah, surat Al-Insyirah, banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin insyaallah. Kemudian begitu sudah sampai puncaknya mau melahirkan, sang suami membacakan ayat itu, Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biiznillahil malikil ma'bud. Begitu lahir jangan lupa diazankan. Azan telinga kanan, iqamah telinga kiri, tapi jangan azannya seperti azan imam Allahu akbar, Allah teriak, nanti kasihan kupingnya kan halus. Yang penting lapas azan itu sudah dikumandangkan. Jangan seperti video yang viral, disuruh azan malah takbiran Allahu akbar, Allahu akbar, takbir azan. Dan kemudian apa sabda Nabi apabila perempuan itu mengandung, kemudian Allah akan mencatat baginya setiap hari 1000 kebaikan, dihapuskan baginya setiap hari 1000 dosa. Begitu dia kesakitan berjuang melahirkan, Allah berikan dia pahala seperti pahalanya orang yang angkat pedang di medan perang, mujahid fisabilillah. Begitu ia melahirkan anaknya, kharajat min dzunubih, ia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Lihatlah para istri yang sudah baru melahirkan, coba kita lihat wajahnya terang, pokoknya beda wajahnya, berseri-seri, meskipun dia dalam kondisi sakit, capek luar biasa, sudah melahirkan, tapi dia memiliki wajah yang berbeda karena dosa-dosanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu banyak masih amalan-amalan yang lainnya. Intinya ini acara tasyakuran dan doa bagaimana bulan keempat atau masuk 4 bulan Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh, dituliskan takdir baginya. Maka kita mohon pada malam ini mudah-mudahan bayinya ini diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezekinya dimurahkan dalam keberkahan, umur panjang yang berkah, kemudian diberikan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan dunia akhirat. Mari kita awali zikir kita dengan membaca surah Yasin. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wal mursalin wa alihi wa ashabihi wal kiram ajma'in. Al-Fatihah.